dengan rahmat wal maghfirah wasihah wassalamah wa taufiq wal hidayah wal barakah ya arhamar rahimin. Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan orang tua kita, kakek, adik, istri, kemudian saudara-saudara kita, ya, anak-anak kita, ibu-ibu kita, cucu dan keponakan, umumnya kita yang hadir pada kesempatan ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan perjuangan yang sangat berat sekali dari Batu Sangkar ke lokasi ini, ya, kamu kali ini. Alhamdulillah sekali kita sudah sampai di sini, ya, dan alhamdulillah juga kita ramai, ya, karena waktunya turun, karena ini mudah-mudah yang bisa. Ya, jadi inilah generasi penerus acara silaturahim ini yang akan melanjutkan, ya, untuk masa-masa yang akan datang tentang organisasi kita ini, ya, organisasi keluarga Isma. Mungkin, ya, harus kayaknya harus dilestarikan, tidak boleh nanti putus di tengah jalan, ya. Ini mungkin yang pertama kami sampaikan kepada anak keponakan, cucu dari kita, supaya ini dapat berlanjut terus, ya, berlanjut terus. Ya, ini yang ke-28. Berarti sudah 28 tahun, ya, iya, 28 tahun. Kalau kita lanjutkan, insya Allah kita juga sangat-sangat berbuat baik kepada partner kita, ya, sebab dia punya ide, ya, dia punya ide yang luar biasa. Dia tidak punya anak, tapi idenya lebih dari orang yang punya banyak anak. Nah, ini beliau. Dia yang punya ide dulu Pak Nga, ya, Pak Ipin, untuk supaya anak cucu ini berkumpul, ya, sehingga ada ta'aruf, ya, antara satu sama lain. Jadi ada ta'aruf, ya, nanti ada ta'awun, saling membantu. Jadi dari ta'aruf itu akan lahir ta'awun, saling membantu. Kemudian nanti akan lahir juga takaful, saling menjamin, ya, saling mengayomi. Nah, ini dari silaturahim yang kita jalankan. Jadi mudah-mudahan ke depan, ya, akan ada pemimpin-pemimpinnya melanjutkan yang lebih berkualitas, lebih sabar, dan selanjutnya. Rasanya di hari raya ini tidak ada amal yang lebih baik kecuali ini. Secara kemanusiaan, ya, hablum minan nas. Nah, ada orang berkeluarga 15, ya, 15 orang, tapi tak pernah mengadakan acara silaturahim dengan keluarga semuanya. Nah, ini kita sudah ada, ya. Yang sudah ada ini kita pertahankan dan kita lanjutkan. Kalau ada intrik-intrik di tengah jalan, anggap saja itu sebagai angin lalu, ya, yang tidak boleh membuyarkan semangat silaturahim kita ini. Nah, mana kita sangka, ya, kita berkumpul di tempat ini pada hari raya ini. Kita tidak menyangka, ya. Tapi alhamdulillah ini juga sebuah sarana yang bertambah di tengah-tengah keluarga kita, ya, keluarga Isma.
Kemarin kita berkumpul sering baralek dan segala macam di anak ayah. Nah, kini kita berkumpul di sini, ya. Nah, ini adalah juga suatu yang luar biasa, nikmat Allah kepada keluarga Islam. Dan tentu saja ini, ya, oleh anak kemenakan, cucu kami semuanya akan ada lagi mungkin pembaharuan dan penyegaran, sehingga nanti ya acara ini mungkin tidak monoton begitu, tapi ada inovasi baru yang bisa dirancang setahun rancangnya, nanti muncul dia di hari hanya, ya. Nah, jadi kayak orang ada acara perpisahan, ya, ada apa di sekolah-sekolah kan gitu, pembawa acara itu nggak sendiri, 2 orang pakai pakaian khusus, kemudian nanti ada seling-selingan, ada ini tidak menonton. Kapanpun juga ada hendaknya ide-ide seperti itu dalam acara kita ini, ya. Ada selingan, ada yang lain-lain, ya. Sebab banyak bibit-bibit yang cukup bervariasi di tengah-tengah keluarga kita ini, ya. Alhamdulillah hafiz-hafiz juga sudah banyak, ya. Kemudian yang lain di bidang-bidang yang lain juga sudah ada. Nah, maka bisa dirancang untuk acara selanjutnya, ya, agar tidak terkesan itu saja, ya, dan tidak terkesan hanya yang terbayang muter PT, ya, nanti bisa mengusang, akan gitu. Jangan itu yang terbayang pertama. Tapi ada acara-acara yang sebenarnya yang lebih mahal inilah, ya, pertemuan ini, kita berkenalan, kita saling bermuka manis, ya. Itu yang paling berharga, ya. Nah, kalau ada nanti hal-hal lain yang bisa membantu ekonomi kita, itu adalah terlahir dari perkumpulan ini, ya, terlahir dari perkumpulan ini. Itu juga mungkin sangat bagus untuk kita lestarikan dan untuk kita kembangkan, ya. Nah, makanya kami sangat berharap sekali untuk ada inovasi di masa yang akan datang, agar acara ini tidak terkesan monoton dan ada kesegaran di antara kita. Hendaknya, ya, tak terasa begitu lama dan membosankan hari yang satu hari ini kita kembangkan, ya. Tak terasa begitu lama. Inilah yang kita harapkan. Di kalangan kita banyak anak-anak kita yang mahasiswa, ya. Kapan perlu ada rapat sebelumnya, ada pertemuan sebelumnya untuk menyusun agenda ISMA ini, ya. Ada agenda ISMA ini, ada pertemuan sebelumnya, ada perwakilan dari Batu Sangkar, ya, ada dari Payakumbu, ada dari Bukit Tinggi, di Padang sudah jelas, ya. Mungkin dipimpin oleh Adinda Henry nanti, ya, untuk bisa merancang acara sehingga ada perbaruan, dan itu insya Allah acara yang sangat bermanfaat sekali. Nah, ini mungkin yang kami harapkan. Dan ingatlah, ya, kita yang susah-susah dari Bukit Tinggi, dari Payakumbu, dari Batu Sangkar, perjalanan kita dicatat oleh malaikat, ya. Perjalanan kita dicatat oleh malaikat, ya. Seseorang, kata Nabi, yang rindu untuk bertemu saudaranya, dia berjalan, langkahnya dihitung sebagai pahala. Jadi tidak ke masjid saja, ke sini kita berjalan karena ingin berjumpa dengan saudara kita, anak cucu kita, adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga sekali, bernilai sekali. Insyaallah sama dengan kita berjalan ke tempat-tempat yang baik yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ini, ya. Alhamdulillah, pada yang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan, ya, sangat-sangat kita bersyukur ini sudah terlaksana acara kita ini, ya. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, yang luar biasa melakukan dari tetangga Abdul Hakim. Jadi perhatian bagi kita semua, di intinya ya, kita untuk acara ini tidak apa-apa, kita bersusah itu hadir. Dan Allah insya Allah akan membalasnya. Jadi upaya kita ini akan betul luar biasa tujuan sektor kami yang luar biasa sampai di sini supaya jika ibu berusaha WA nanti terjebak macet, ya, terjebak macet.
Dengan untuk awal bisa, tapi dengan Allah masih takdirnya. Jangan hajat seperti kata Ustaz tadi, Allah balas dengan pahala. Ya, jadi alhamdulillah jadi masukan dari Ustaz yang kalau bisa bervariasi. Dulu saya luar biasa kita buat ya. Kalau antara pertemuan ketiga sampai dulu tuh di anak iya kita ngadai oleh yang beda satu Bali, satu Darang kan, luar biasa satu salah gitu kan. Nah ini ide yang sama dilontarkan kembali oleh Abdul Razak. Nah kita semua yang menerjemahkan apa itu tadi itu, apakah apa yang harus kita tambah? Kalau mungkin ada ketika nonton tadi yang mahasiswa, dikasih waktu 5 menit dia jurusan apa dia? Jurusan memasak. Nanti mau ini baca memasak. Yang mau buat memasak, nanti mau ini ya bukan lagi memasak, jadi sekarang bisa jual misalnya. Soalnya lagi ilmu, itu dia mulai sana. Dia untuk itu kan jauh hari dia belum nanti kan WA. Saya yang akan tampil. Saya yang menyumbang ilmunya. Itu penting. Sama kita pikirkan, jadi jangan ini yang luar biasa ini jangan hanya berbentuk wacana, harus berbentuk eksekusi. Sama-sama kita ingatkan nanti dari BT nanti ingatkan sama-sama. Tetapi hari kan memang saya lain. Ini kita yang tu, kalau yang bisa kita tambah kita variasikan. Misalnya kalau MC atau yang nawaan kita MC kan nanti banyak nanti seperti anak MC baru kan nawaan di buka MC mulai itu. 28 tahun MC itu itu benar nombor. Ayat. Tidak mana tidak diminta kepada dosen kita untuk menyampaikan nasihat berharga. Ini permintaan ayah, bukan permintaan MC. Permintaan ayahanda. Jadi insya Allah kita bukan permintaan MC, permintaan ayahanda Haji Zulkifli Mambai. Benar berarti tapi kalau ada ambil Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana pada kesempatan pagi yang ini pada bersoal Allah dalam ikatan ukhuwah Islamiyah situasi keluarga yang memang sangat-sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa melaksanakannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam dan salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, mengangkat derajat wanita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pak Eke yang sangat-sangat kita cintai, Pero yang sangat-sangat kita sayangi, sangat-sangat kita cintai. Kakanda yang kita hormati, Andinda yang kita hormati, anak-anak Bunda, cucu-cucu Bunda, tanpa terasa ketika 28 tahun yang lalu Uwan Sidik itu dalam rahim Bunda. Ya, terasa. Anak waktu itu dua. Sekarang cucu sudah 6. Insya Allah 6 insya Allah. Kalau persiapan kata orang Ustaz Henry naik tanpa persiapan, turun tanpa penghormatan. Mudah-mudahan ya,
dikonekkan. Baik, Ananda. Itu Dan lagi membahas dari kesampaian Ananda dari sini. Dengan masyarakat Anda, pertama pakai serum ya, yang menjadi saksian bersama. Anak-anak muda yang Bunda sayangi, Bunda yang Bunda sayangi, kita diberi oleh Allah kelengkapan yang sangat sempurna. Ya? Ada akal, ada fisik kita yang sehat, terutama ada jiwa kita yang senantiasa hidup. Ini yang paling penting. Jiwa kita yang senantiasa hidup. Mungkin anak-anak muda ada mendengar bisa diberikan oleh Pak Obi, ada namanya Sheikh Yusuf dari Palestina. Kalau tidak salah dia itu lumpuh, tapi bisa dia menggerakkan, ya, bisa menggerakkan umat Islam Palestina untuk hidup jiwa dan raganya. Karena itu, fisik yang kasar ini penting, tapi lebih penting lagi adalah jiwa kita yang hidup. Kalau jiwa kita itu yang rusak, maka fisik akan otomatis menjadi rusak. Cara bagaimana caranya kita menghidupkan jiwa kita itu? Ya, dari penelitian yang dilakukan oleh orang, bahwasanya penyakit fisik yang ada dialami oleh seorang manusia itu hanya 20%-nya itu adalah memang karena fisiknya yang rusak. Tetapi 80% sebetulnya adalah penyakit fisik yang dialami orang adalah karena jiwanya yang punya masalah. Jadi anak-anak muda seluruhnya, bagaimana supaya ya, jiwa Ananda ini bisa hidup? Itu yang paling penting. Ya, bagaimana jiwa Ananda itu hidup? Tentu saja yang paling kita inginkan adalah Ananda harus balik lagi ke agama kita. Ya, agama kita itu memang yang menjadi utama. Ya, kita lihat bagaimana proses terjadinya manusia, bagaimana pendidikan yang diajarkan oleh Allah kepada orang tua dari Ananda masing-masing dari zaman dahulu kala lagi. Ya, tidak lain tidak bukan adalah memang ya dengan menghidupkan jiwa kita itu. Bunda masih ingat waktu Bapak Bunda sakit tahun 95 awal, masih belum dapat hari waktu Wan Siti lahir, Bapak Bunda sakit. Bapak Bunda waktu itu akan dijemput oleh Allah. Tapi alhamdulillah, ya, 8 tahun kemudian baru beliau dipanggil Allah, tahun 2002. Ketika beliau sakit di batu sangkar, Bunda tegak di sebelah kanan beliau, Bintang di sebelah kiri beliau. Apa pesan beliau ke Bunda? Nak Bintang, kalian punya anak banyak. Pada waktu itu anak kita baru 3. Ya, alhamdulillah 7. Tolong beri makanan yang halal kepada anak kalian. Kalau kalian ingin anak kalian menjadi orang, itu selalu keringannya bukannya. Ya, selalu keringannya bukannya. Ketika Bunda melangkah untuk melakukan segala aktivitas, dari tugas domestik apalagi tugas kampus. Oleh sebab itu, Bunda tekankan kepada anak-anak Bunda, ini tolong kita saksikan, ya, amanah dari baik ini. Ya, dan tolong disampaikan juga amanah ini kepada anak-anak Anda semua.
Ya, dengan adanya makanan yang kaya yang dapat kita berikan kepada anak-anak kita, ya, itu akan bisa mengalir darah yang memang betul-betul baik di dalam tubuh anak kita itu. Dan ini akan bisa membawa dampak kepada otaknya yang memang betul-betul otak yang bersih. Banyak kita lihat sekarang ini nanda, kita bisa baca dari apa yang ada. Alam tak tambah menjadikan guru. Ya, berapa banyak orang cerdas yang ada di Indonesia ini. Tapi akhir kehidupan ini sangat-sangat menyedihkan. Kita bisa saja berbuat sikut sana, sikut sini. Punyalah misalnya, ya, yang menjadi seorang guru. Kita ada kesempatan sebetulnya itu bermalas-malas. Sangat-sangat bisa kita bermalas-malas. Tetapi ingat, bertanggung jawaban kita apakah kepada dekan, kalau benar misalnya begitu, atau kepada yang kuasa. Kalau estimasi kita itu adalah estimasi tidak hanya sampai di dunia kehidupan ini, maka tentu saja hal ini akan bisa menjadikan kita bertanggung jawab lebih kepada yang kuasa dan kita melaksanakan sesuatu itu adalah dengan kesadaran dan disiplin yang tinggi. Memang betul, untuk bisanya cerdas seseorang itu tidak cukup hanya cerdas secara intelektual, tidak. Diselidiki oleh orang, kecerdasan intelektual itu hanya sekitar 20%. Bukan kita tak menginginkan Anda semua cerdas kita secara intelektual, tetapi yang membawa kesuksesan kita itu adalah 80% kecerdasan yang lain. Kita pernah ya, salah satu dari pimpinan di Unri, kebetulan ada kita juga kita dengan beliau itu. Apa katanya? Ini juga mungkin bisa ananda-ananda muda yang lain itu guna mau apa? Bahwa sukses hidup di dunia ini seperti dalam misalnya sama S1 alhamdulillah langsung diangkat jadi dosen begitu ya. Tapi kan tidak semua kita dapat kesempatan seperti ini. Ketika bukan sudah jadi dosen, kawan kita pun jadi dosen juga. Tapi penyakit haknya itu lebih daripada bunga. Ya, apa katanya? Bagaimana kita bisa menjalin kerjasama yang baik dengan orang lain. Nah, ini juga membawa kesuksesan kepada kita. Kita cerdas, pendidikan kita lalui dengan hormat dari SD, dari SMP, SMA, kuliah dapat kerja sesuai dengan bidang yang kita tekuni itu hanya ananda 15%. 85%-nya adalah bagaimana kita menjalin silaturahmi dengan orang di sekitar kita. Ibaratkan kita memberi seseorang itu, ya, kita contohkanlah, kita memberikan kue kepada seseorang hanya satu kotak dengan penuh keikhlasan. Orang lain akan membalas kita, orang yang memberikan kue kepada kita, orang lain bisa saja memberikan 10 kotak, 100 kotak dan lain sebagainya. Jadi ini kesuksesan yang kedua adalah bagaimana kita menjalin silaturahmi dengan orang lain itu secara baik. Baik yang seagama terutama dengan kita ataupun dengan non-muslim. Kalau sebatas kehidupan di dunia tak ada masalah, betul ya? Ya? Tapi tentu saja lebih kita utamakan adalah bagaimana kita menjalin hubungan. Ya? Kalau bahasa orang sekarang ini sehingga bisa kesuksesan kita itu lebih daripada yang kita punyai. Potensi yang kita punyai. Kemudian untuk pendidikan, kalau dilihat sekarang, ini adalah kepada orang tua yang sudah mulai yang disampaikan. Kita harus mengenal
kompetensi apa yang anak kita miliki. Kita harus kenal itu. Oh, si A anak saya bunda 7, anak bunda 7 karakternya. Yang harus kita pelajari. Ya, kita tahu kompetensi apa dia yang dimilikinya. Kita gali di sana. Karena apabila orang mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan yang disenanginya, maka dia akan merasa lebih mudah mengerjakannya. Disitulah yang ada namanya bakat dan minat. Ya? Apa itu bakat? Bakat adalah sesuatu kecenderungan yang dibawa sudah dari lahir. Ya? Ada orang punya bakat sebagai seorang desainer, misalnya begitu. Ada yang punya bakat sebagai pedagang, misalnya. Ada punya bakat sebagai guru. Tapi ada minat. Minat itu muncul akibat adanya interaksi dengan lingkungannya. Oleh sebab itu Ananda, ya, kita gali potensi anak kita tahu anak kita mampu seperti apa. Kemudian kita dekatkan dia dengan orang-orang yang memang bisa menjadikan potensi yang ada pada anak kita itu menjadi lebih. Kemudian kita sebagai orang tua harus juga ada kecerdasan tertentu yang punya merupakan hak prerogatif dari kita sendiri. Itu hak istimewa kita sebagai orang tua. Kita harus memanfaatkan itu. Tak bisa kita kontrol saja terhadap anak-anak kita. Alif. Mana dah? Cari isi dulu. Dah dapat. Baik, selamat datang untuk keluarga besar dari Sabah. Selamat bergabung kita bersama. Mohon maaf sudah melewatkan yang bersama ujian. Baik, lanjutkan. Jadi itu tadi, ya, kita bisa melihat mata dari badan kita, kemudian kita bisa menggali apa minat kita, bisa mendekatkan bakat tidak ada, tapi kalau minat ada, itu bisa dia. Akibat daripada interaksi dengan lingkungannya. Jadi bagaimana kita menghadirkan lingkungan yang baik itu kepada anak-anak kita semua. Ya, kemudian bila di ujung masa kami tadi, ya, kita sebagai orang tua punya hak prerogatif namanya. Hak istimewa dari kita yang memang ada saat itu kita harus gunakan itu. Kita sebagai orang tua yang semua memang tidak boleh kita contoh dan kita tidak boleh begitu. Tapi hal-hal tertentu ada yang mesti kita jelaskan kepada mereka. Bunda lah misalnya, ya, tentang menyebutkan nama anak bunda. Ketika dia berulang-ulang, ya, namanya pergolakan dari masa ke masa ada nampak malah sekolah tidak ada. Bunda langsung jelaskan. Hak untuk tamat, bunda yang untuk anaknya tamat sampai SMA. Kalau sudah jelaskan seperti itu, bunda yang butuh, anaknya mungkin tidak butuh, tapi bunda butuh. Sehingga akhirnya tamat. Setelah tamat, bunda menjadi bebas. Ya, maka akhirnya kalau kuliah, mau kuliah oke. Kalau tidak, tidak pada masa karena kuliah itu ada masanya. Maka dia mau bisa saja, kan begitu. Kemudian ketika anak bunda tersebut, ya, tidak mau kuliah, bunda tak mau saya kuliah. Apa-apa, yang penting kuliah penting. Jadi kalau saya Ananda mendengar ada namanya yang apa terlepas dari konko dan ya, tapi ada
ya. Jadi hal-hal tertentu seperti itu mesti kita punya. Mungkin itu saja yang akan disampaikan ya. Jadi kita akan juga bisa bersama kita. Mohon maaf bila ada salah dari Anda. Terima kasih atas atensi kita semua. Terima kasih sekali lagi. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, mantap Dina, luar biasa. Ada tempat yang banyak mengendalikan uang. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat tetangga kami, tetangga Yohaji yang telah mengatakan kepada kita kalau setiap itu pastikan yang kita makan halal, kemudian jaga silaturahmi. Ini luar biasa yang dilakukan di keluarga besar Isma. Kami mengulang kembali ya apa yang dikatakan oleh tetangga Saksi tadi. Hati Rasulullah dan siapa yang berupaya silaturahmi dengan keluarganya, maka akan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Kami akan betul perjuangan dari Kumpul kembali, perjuangan seperti Sangkar, perjuangan yang mana saja luar biasa adat, apa yang mana luar biasa. Makanya mudah-mudahan apa yang disampaikan Rasulullah itu dapat dinikmati oleh keluarga besar semua. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita sholat zuhur jam 12.18, nanti setelah waktu sholat zuhur kita belajar berjamaah di sini, kemudian belajar kita menikmati jamaah juga punya waktu. Sebelum kita minta kepada dokter kita untuk memberikan nasihat kesehatan buat kita, nasihat kesehatan buat kita. Apapun nasihatnya, berapapun menitnya harus. Nah, sebelumnya disampaikan tadi kita tolong mengatakan kalau kita ada inovasi di setiap ada Isma. Kita tahun ada inovasinya nanti diminta nanti dalam hari-hari nanti diskusikan nanti apa inovasi yang akan ada. Sekarang kebetulan tidak ada inovasi baru. Jadi ada inovasi baru mengenai pembagian rezeki Isma. Jadi Bapak Ibu yang memuliakan keluarga besar semuanya. Jadi ini kan namanya kita sudah dalam masalah ini kan sebenarnya ada uang Isma. Jadi uang Isma itu dengan namanya uang Imam Syarif dan Maherul Isma. Uang ini awak, uang gaji awak, kalau itu doang. Dan acara pula 28 tahun jadi 28 tahun. Anggota Isma kecil ada yang harus sampai 58 juta ya. Mereka waktu 28 tahun luar biasa. Dari uang itu makon, jadi lagi palu ini, tadi lagi palu. Nah itu duit. Kalau ada mungkin yang ingin merubah, ini kan itu ubah. Ya, sampaikan nanti. Jadi untuk yang telah diterima tadi, untuk uang berkat Isma, kita bagi per poin ya. Jadi kan keluarga besar Isma ini yang terbesar itu ada 6. Awalnya 8 orang, yang memang saya Indonesia 8 orang. Tapi yang terbesar yang keluarga yang beranak 6. Yang pertama anak Padang. Anak Padang kami ada 8. Jadi hitung poinnya itu dibagi 2. Di 8 dibagi 2 berarti 4 poin untuk anak Padang. Kemudian yang kedua anak Pak Ngajai. Anak Pak Ngajai 7 orang dibagi 2 3 setengah dikuliah 4. Kemudian anak saya 5, 3 poinnya. Anak Miati sampai 2 poinnya. Anak kita 7, sampai poinnya. Anak Otak 7, sampai poinnya. Jadi seluruhnya 21 poin. Dan alhamdulillah sudah saya catat tadi sampai ini belum masuk pada encik ya. Uang Isma terkumpul walaupun sebagian masih ada daerah uang di daerah kita sekalian. Jumlahnya 88 juta. Jadi kejenawan sampai juta dimasukkan ke atas 80 dibagi ke 21 poin dong. Dibagi ke 20 poin dong, hari bagian lah masing-masing keluarga. Jadi itu begitu penelitian kita bukan jual 6 orang saja. Di keluarga Padang siapa itu? Bu Notaris bisa menjawab. Biarkan ke Bu Notaris sampai poin. Berarti pun dengan 80 lebih satu sampai kita. Berarti dia ke Bu Notaris sampai poin KMP anak balita. Dia ke Bu Notaris matur untuk anak Padang. Apakah untuk anak balita ke kita orang?
untuk bagi orang 8 juta orang, untuk seorang 6 baru juta orang. Apa yang dia berita menelpon bunuh tarik senior, ia dengan telepon menjelang hari pertemuan berikutnya. Begitu juga anak pengajar dan seterusnya. Itu tadi diusulkan dan kebetulan sudah diketuk palu. Jadi ini hanya informasi dan diminta untuk menyetujuinya. Ini sekali lagi adalah uang nenek kita, uang Imam Syahid, uang kamu kita. Nah, jangan ragu untuk memakai, jangan ragu untuk memakai, jangan ragu untuk mayur, jangan ragu untuk memakai. Karena itu memang uang kita bersama. Nah, itu. Ada tambahan? Terus, nah, saya minta kepada dokter. Berdiri, apa minta tadi itu? Dulu 8 balik berdiri kita salah. Masih ada waktu 5-7 menit. Usaha kita menangani berdiri itu sama sehat kami. Nah, dia penting Pak Acaranya. Saat buat kami sehat berdiri. Orang wajib ke-25 berdiri itu rumah. Seluruh Indonesia, seluruh dunia mencarinya. Kalau kesempatan langsung, lah. Apa ini baik? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kepada Allah sudah berkumpul pada acara silaturahmi yang hari ini. Salam dan salam keselamatan dan kebahagiaan. Alhamdulillah baru ini baru pertama kali gitu. Jadi luar biasa musiknya memang. Saya jawab itu nampak ya. Itu kok dapat tinggal ya? Dapat tinggal. Rencana agensi juga. Iya. Yang kepala? Sampai. Ya alhamdulillah. Dan ini baru kali itu. Masa itu ada kalau anak itu mana? Nah, kita buka itu masalah ya. Baik. Kita apa ya? Kita kesehatan ya. Kalau bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin cerita soal itu lah. Cerita soal kalau kita soal kesehatan kan jadi intinya ulang seperti itu. Tapi yang penting dalam menghadapi masalah kesehatan itu yang paling pertama adalah kejujuran awak. Banyak orang termasuk dokter menolak sakit ya. Menolak sakit. Jadi pada dasarnya tubuh manusia itu kan lahir, dewasa, tua, dan pasti tubuh manusia itu dewasa, lahir, muda, dewasa, dan akhirnya sel-sel tubuh itu pasti menuju kematian. Jadi kalau orang mengatakan aku sehat, tidak ada sakit seperti itu tanda-tanda mungkin. Jadi itu memang alam begitu. Jadi yang bisa dilakukan